Pemirsa berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Meski hampir tumbang dan membahayakan pengendara, portal jembatan Alalak 2 belum juga diperbaiki. Meski penyebaran kasus COVID-19 di Banjarmasin berstatus zona oranye, pemerintah memastikan tempat ibadah tidak ditutup. Kasus dugaan pemalsuan dokumen yang dilaporkan oleh Komisioner KPU Banjar Abdul Muthalib masih diproses oleh penyidik Polda Kalsel. Meski hampir tumbang dan membahayakan pengendara, portal pembatas ketinggian di Jembatan Alalak 2 kawasan Handil Bakti Kabupaten Barito Kuala Batola belum juga diperbaiki. Portal pembatas ketinggian di Jembatan Alalak 2 Handil Bakti Kabupaten Batola hampir tumbang akibat tersangkut bak truk pada 16 Juni lalu. Namun hingga Selasa siang kemarin, portal berbahan besi tersebut belum juga diperbaiki oleh pihak terkait. Padahal kondisi portal sudah sangat memprihatinkan dan membahayakan bagi pengendara. Salah satu pengendara Ahmad mengaku takut melintas di bawah portal yang hampir tumbang tersebut. Bertanggung jawab atau terlibat kan mungkin bisa dicari tahu lebih lanjut ya. Tidak sekali dua kali, terus jelas berkali-kali dan juga mengganggu keamanan dan keamanan jalan. Ada rasa khawatir Bang lalu di sini, Bang? Bahaya lah. Karena saya PP Banjarmasin Batola terus setiap hari. Setahukin berapa kali ini Bang itu yang menemui ini? Kalau saya lihat yang patah ini mungkin ada 4 kali ya, kalau tidak salah ya. Tapi yang paling parah ini yang ini nih. Rancak alat yang mobil besar lalu di sini, Bang? Iya, kalau lihat beberapa kali sih ada gitu, mobil-mobil besar yang lewat gitu. Yang memaksakan gitu ya Bang? Iya, tapi saya kurang tahu konteks memaksakannya gimana ya. Barangkali mungkin kayak lebih sedikit atau memang gede gitu ya, saya kurang tahu juga. Karena saya naik motor langsung naik ke atas. Pengendara berharap pihak terkait segera memperbaiki portal yang membahayakan tersebut. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Meski penyebaran kasus COVID-19 di kota Banjarmasin berstatus zona oranye, pemerintah setempat memastikan tempat ibadah tidak ditutup. Berdasarkan surat edaran dari Kementerian Agama, daerah berstatus zona merah dan oranye tidak boleh mengizinkan warganya menggelar pertemuan kemasyarakatan, pesta pernikahan, dan kegiatan keagamaan. Menanggapi surat edaran tersebut, penjabat Wali Kota Banjarmasin, Ahmad Fidayan menyatakan, meski saat ini Banjarmasin berstatus zona oranye, ia memastikan tempat ibadah tidak ditutup. Namun masyarakat diimbau harus menaati protokol kesehatan. THM dan lain-lain gimana Pak? Apakah pengawasan? Iya, menyesuaikan nanti dengan instruksi itu nanti. Jadi akan tetap kita perkuat. Kemarin itu kita juga akan terus libatkan Satgas Covid, baik itu dari kota maupun sampai ke kecamatan dan kelurahan. Di Banjarmasin masih orange dan mudah-mudahan akan turun ke kuning. Karena tadi pagi Kadis Kesehatan melaporkan bahwa kita landai, tidak kenaikannya tidak banyak, sedikit sekali. Dan mudah-mudahan kalau bisa sampai ke kuning ini
pembatasan yang dilakukan sebagaimana regulasi yang ada, yaitu isi 50%, 40% dan segala macam. Tidak ada larangan untuk menutup ibadah. Nggak ada. Nggak ada berarti Pak ya? Berdasarkan data Dinas Kesehatan, kasus COVID-19 aktif di Kota Banjarmasin ada 80, 62 diantaranya dirawat di rumah sakit, 18 lainnya isolasi mandiri. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Ribuan guru dan tenaga pengajar di Banjarmasin sudah divaksin COVID-19. Target vaksinasi COVID-19 guru di Banjarmasin kini sudah mencapai lebih dari 90%. Kepala Dinas Kesehatan Banjarmasin Mahli Riyadi mengatakan, data guru dan tenaga pengajar di bawah naungan Dinas Pendidikan yang sudah divaksin COVID-19 berjumlah 4.960. Sedangkan data guru dan tenaga pengajar di bawah naungan Kementerian Agama yang sudah divaksin COVID-19 belum dilaporkan. Meski belum menerima laporan dari Kemenak, Mahli menyatakan vaksinasi COVID-19 untuk semua guru dan tenaga pengajar di Banjarmasin telah mencapai lebih dari 90%. Karena berdasarkan data Dinas Kesehatan, ada 9.296 guru yang sudah divaksin COVID-19. Di Kota Banjarmasin itu 9.000 lebih, ya tepatnya 9.296 orang yang sudah kita vaksin, dan kita akan maksimalkan dalam kurun waktu 1 minggu ke depan, mulai hari Rabu besok sampai dengan tanggal 22 minggu depan. Ini adalah program optimalisasi guru dan dosen. Dan hari Rabu besok kita akan mentargetkan 1.800 orang sasaran dosen yang akan divaksin di OLM, Dinas Kesehatan bekerjasama dengan kampus Unlam. Vaksinasi COVID-19 juga menyasar dosen dan tenaga pengajar di salah satu universitas di Banjarmasin. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Meski hampir tumbang dan membahayakan pengendara, portal jembatan Alalak 2 belum juga diperbaiki. Meski penyebaran kasus COVID-19 di Banjarmasin berstatus zona oranye, pemerintah memastikan tempat ibadah tidak ditutup. Kasus dugaan pemalsuan dokumen yang dilaporkan oleh Komisioner KPU Banjar Abdul Muthalib masih diproses oleh penyidik Polda Kalsel. Kasus dugaan pemalsuan dokumen yang dilaporkan oleh Komisioner KPU Kabupaten Banjar Abdul Muthalib beberapa waktu lalu hingga saat ini masih berproses di penyidik Ditkrimum Polda Kalsel. Kabid Humas Polda Kalsel Kombes Pol M. Rifai Senin lalu mengatakan, kasus dugaan pemalsuan dokumen yang dilaporkan Komisioner KPU Banjar Abdul Muthalib masih diproses oleh penyidik. Menurutnya, penyidik masih mengumpulkan alat bukti dan meminta keterangan dari sejumlah pihak terkait.
Bahkan tidak menutup kemungkinan penyidik juga akan meminta keterangan Hakim Mahkamah Konstitusi terkait kasus ini. Sebelumnya, Komisioner KPU Kabupaten Banjar Abdul Muthalib melaporkan dugaan pemalsuan dokumen yang ditunjukkan oleh saksi yang dihadirkan pasangan calon Gubernur Kalsel nomor urut 02, Denny Indrayana dan Difriyadi Darjat saat persidangan sengketa Pilgub Kalsel di Mahkamah Konstitusi. Dokumen yang dimaksud adalah surat pernyataan yang menyebut terjadinya rekayasa perolehan suara pada Pilgub Kalsel tahun 2020 di Kabupaten Banjar dan mencantumkan nama Komisioner KPU Banjar Abdul Muthalib. Semua masih dalam proses penyidikan. Ya, penyidik masih memerlukan waktu untuk pengembangan, pemeriksaan, termasuk bukti-bukti yang terkait dengan kasus yang dilaporkan. Ya. Intinya kasus ini dipastikan tetap dilanjutkan, Bang. Tetap proses. Setiap yang dilampang lagi termasuk tahap penyidikan kan proses ya. Semua kita atensi. Hakim MK informasinya juga akan diperiksa, diminta keterangan. Ya tergantung perkembangan makanya masih proses ini ya, tergantung pengembangan dari penyidik ini. Kalau memang diperlukan ya kita akan mintain untuk diambil keterangannya. Oke, kita lihat aja keterangannya. Dalam sengketa Pilgub Kalsel 2020 tersebut, Hakim MK telah memutuskan pemungutan suara ulang PSU pada 9 Juni 2021 lalu. Meski PSU sudah selesai digelar, kasus dugaan pemalsuan dokumen masih tetap diproses oleh penyidik. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan. Kepolisian Banjarmasin diberi penghargaan oleh pemerintah setempat atas keberhasilan mengungkap kasus narkoba seberat 135 kg pada beberapa waktu lalu. Penyerahan penghargaan dari Pemkot Banjarmasin untuk kepolisian yang telah mengungkap kasus narkoba berlangsung di Aula Rupatama pada Senin pagi. Penghargaan diserahkan oleh penjabat Wali Kota Banjarmasin Ahmad Fidayen kepada Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Rahmat Hendrawan dan Kasat Narkoba serta 3 anggota lainnya. Penghargaan ini diberikan karena Satres Narkoba Polresta Banjarmasin berhasil mengungkap dan menggagalkan peredaran narkoba jenis sabu-sabu seberat 135 kg pada beberapa waktu lalu. Ahmad Fidayen menyatakan penghargaan ini patut diberikan karena banyak jiwa yang terselamatkan dari penyalahgunaan narkoba atas terungkapnya kasus tersebut. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan penghargaan ini bukan masalah penghargaan ya, tapi rasa memiliki kita warga masyarakat Kota Banjarmasin terhadap Polresta dalam hal ini aparat kepolisian kita, di mana melakukan tindakan yang sangat kuat sekali dalam rangka untuk menjaga warga kita baik itu dari bahaya narkoba dan segala macamnya. Nah, ini merupakan hal yang wajar saya kira dalam bermasyarakat bertindak tataran pemerintahan supaya apa? Supaya dalam artian nanti sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Kapolres tadi ini membanggakan bagi pribadi yang berprestasi bagi keluarganya sendiri. Polres itu bukan punya Polres anggota saja, anggota kepolisian, tetapi punya masyarakat. Apapun pengaduan, baik pelanggaran atau tindak pidana atau meresahkan masyarakat, termasuk narkoba yang cukup marak dan peredarannya di sini, laporkan kepada polisi. Bukan hanya prestasi, tetapi juga ini anak bangsa ini terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Itu ya, saya sampaikan Pak Wali bahwa polisi, tentara ini punya masyarakat, dan masyarakat juga bisa mengadu atau memberikan informasi dan sebagainya berkaitan dengan yang merugikan ancaman bagi warga Kota Bandung khususnya Banjarmasin. Pemerintah Banjarmasin berharap masyarakat ikut berperan aktif membantu kepolisian memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Hafiz Arhaman melaporkan. Guna mencegah penularan COVID-19, tim Satgas Banjarmasin Selatan
melakukan pengawasan di pelayanan publik untuk mencegah kerumunan massa dan agar warga menerapkan protokol kesehatan. Beginilah pengawasan yang dilakukan oleh tim Satgas COVID-19 Kecamatan Banjarmasin Selatan terhadap salah satu pelayanan publik yang ada di kawasan setempat. Seperti di kantor urusan agama atau KUA ini, tim Satgas COVID-19 akan mengawasi warga yang datang agar tidak berkerumun dan menerapkan protokol kesehatan. Sebelum masuk, warga harus dicek suhu tubuh, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ketika masuk, dicek suhu tubuhnya dan cuci tangan. Serta ketika melakukan pengambilan buku nikah, itu dengan hand sanitizer. Oke. Tentunya selama ini memang ada sempat terjadi kerumunan tadi gimana tuh? Memang diimbau kah apa? Memang kita himbau untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan di 3M, yaitu 1. Memakai masker, 2. Mencuci tangan, dan yang ketiga menjaga jarak atau menghindari kerumunan. Dengan disiplin menaati protokol kesehatan, pandemi COVID-19 diharapkan lekas berakhir. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Hafiz Arahman melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Meski hampir tumbang dan membahayakan pengendara, portal jembatan Alalak 2 belum juga diperbaiki. Meski penyebaran kasus COVID-19 di Banjarmasin berstatus zona oranye, pemerintah memastikan tempat ibadah tidak ditutup. Kasus dugaan pemalsuan dokumen yang dilaporkan oleh Komisioner KPU Banjar Abdul Muthalib masih diproses oleh penyidik Polda Kalsel. Pendapatan asli daerah PAD pajak air permukaan tahun 2020 Kalimantan Selatan sebesar 4 miliar rupiah terbilang relatif kecil jika dibandingkan potensi yang ada. Untuk itu pemerintah setempat akan mengoptimalkannya. Penjabat Gubernur Kalimantan Selatan Safrizal mengatakan, PAD pajak air permukaan tahun 2020 sebesar 4 miliar rupiah seharusnya bisa lebih dioptimalkan. Ia pun meminta BPKP mengevaluasinya karena Kalsel sangat berpotensi untuk mengoptimalkan PAD tersebut lantaran banyak perusahaan besar di sini. Menurutnya PAD dari pajak ini sangat membantu pemerintah dalam mempercepat pembangunan, apalagi untuk penanganan COVID-19 yang membutuhkan anggaran besar. Kita banyak perusahaan besar yang menggunakan air permukaan, ada tambang, ada kebun, kemudian ada hotel yang menjamuri di kota-kota di seluruh ini. Nah, itu semua menggunakan pajak air permukaan. Oke? Nah, ini mungkin targetnya kecil, oleh karenanya kita minta kepada bantuan BPKP, cek sesuai dengan regulasi berapa persentase pajak air permukaan, berapa potensi pajaknya, berapa targetnya, berapa realisasi, apa rekomendasinya. Ya, karena menurut pandangan saya 4 miliar untuk provinsi ini kecil. Melihat kita di Kalimantan ini salah satu provinsi yang potensi ekonominya lumayan baik. Realisasi PAD Kalsel tahun anggaran 2020 sebesar 6,4 triliun rupiah atau 96,54% dari yang dianggarkan.
Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan melaporkan. Badan Amil Zakat Nasional Basnas akan menyesuaikan diri dengan era digitalisasi sehingga kedepannya berzakat bisa secara daring. Ketua Basnas RI Muhammad Nadratus Zaman Hosen saat menghadiri Rakorda Basnas Kalsel di Banjarmasin Selasa siang mengatakan seluruh Basnas provinsi hingga kabupaten dan kota akan menyesuaikan diri dengan era digitalisasi, sehingga kedepannya berzakat bisa dilakukan secara daring. Selain itu, melalui penyesuaian diri dengan era digital, Basnas juga lebih transparan karena kedepannya Basnas akan dituntut melaporkan pemasukan maupun pengeluaran dana secara rinci setiap saat. Basnas ini akan menjadi pemersatu umat, pemersatu sinergitas tadi untuk muzaki, amil, dan mustahik. Ini otomatis, ini ekosistem, tapi sekaligus juga pemerintah. Ada satu sinergitas, tapi sekaligus juga pengusaha. Sehingga sinergitas ini, kolaborasi ini akan bisa menghasilkan nanti program-program kerja yang baik, yang dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya dalam rangka untuk mengentasan kemiskinan. Apakah itu untuk beasiswa, apakah itu untuk penguatan UMKM, apakah itu untuk kesehatan masyarakat, tapi yang penting di situ adalah bahwa sasarannya lebih banyak kepada masyarakat miskin. Nadratus Zaman berharap Basnas bisa mengentaskan kemiskinan dengan berbagai program yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin, seperti mendirikan rumah sakit, sekolah, pemberian beasiswa, penguatan ekonomi melalui UMKM, dan yang lainnya. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan. Sebuah masjid di Desa Kiram, Kecamatan Karangintan, Kabupaten Banjar, berbentuk unik seperti kapal dan 90% bangunannya terbuat dari bambu. Inilah masjid bambu berbentuk kapal yang berada di Desa Kiram, Kecamatan Karangintan, Kabupaten Banjar. Masjid bernama Kiai Haji Abdul Qadir Hasan ini lebih dikenal dengan Masjid Bambu karena 90% bangunannya terbuat dari bambu. Masjid yang berada tak jauh dari objek wisata Kiram ini belakangan cukup ramai dikunjungi warga karena bentuknya menyerupai kapal dinilai cukup unik dan menarik perhatian. Masjid yang berdiri di lahan hibah masyarakat seluas 7.900 meter persegi ini dibangun oleh pemerintah Kalimantan Selatan pada pertengahan tahun 2020 dan baru selesai pada akhir Maret 2021 lalu. Bangunan masjid sendiri memiliki luas 610 meter persegi, terdiri dari 2 lantai dan mampu menampung sekitar 400 jemaah. Masjid yang dibangun dengan biaya 11,9 miliar rupiah ini menggunakan bambu jenis apus dan petung yang didatangkan dari Pulau Jawa. Kedua jenis bambu itu bisa bertahan hingga 30 tahun jika dirawat dengan baik. Pengurus Masjid Bambu Haji Asmaniansah mengatakan, masjid ini dibangun berbentuk menyerupai kapal untuk melambangkan kekokohan seperti kokohnya kapal Nabi Nuh. Mengambil sejarah perahunya Nabi Nuh. Mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan. Memang bentuknya seperti perahu ya Pak? Iya, Sengaja bentuk perahu. Ada berapa lantai ya Pak Haji? Dan fungsinya apa aja? Masjid ini terdiri dari 2 lantai. Lantai pertama atau lantai dasar itu untuk tempat wudhu dan toilet.
dan lantai atas itu untuk ruang masjid. Keunikan masjid bambu berbentuk kapal membuat banyak warga ingin mengunjunginya. Bahkan warga dari luar daerah yang kebetulan melintas di wilayah Kabupaten Banjar pun menyempatkan diri untuk mampir melaksanakan ibadah salat sekaligus melihat secara langsung keunikan masjid tersebut. Masjid bambu sungguh indah, lain dari yang lain. Jadi kami bisa untuk kesini, bertanda ke sini untuk melihat langsung untuk sholat zuhur sekalian di sini. Nah, setelah Ibu datang ke masjid ini, kesan apa yang Ibu dapat? Kesannya sungguh baik sekali karena strukturnya terbuat dari bambu dan berbentuk seperti kapal dari luar. Jadi pas kami masuk sungguh baik sekali strukturnya, terbuat dari bambu, dan mudah-mudahan yang membuatnya terinspirasi mungkin dari kapal Nabi. Selain melaksanakan salat, warga yang berkunjung ke masjid bambu berbentuk kapal ini juga tak ingin menyanyiakan bentuk estetik dari masjid ini, sehingga foto bersama maupun swafoto seakan wajib bagi mereka. Dari Kabupaten Banjar, Muhammad Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan. Pemirsa, berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Meski hampir tumbang dan membahayakan pengendara, portal jembatan Alalak 2 belum juga diperbaiki. Meski penyebaran kasus COVID-19 di Banjarmasin berstatus zona oranye, pemerintah memastikan tempat ibadah tidak ditutup. Kasus dugaan pemalsuan dokumen yang dilaporkan oleh Komisioner KPU Banjar Abdul Muthalib masih diproses oleh penyidik Polda Kalsel. Meski hampir tumbang dan membahayakan pengendara, portal pembatas ketinggian di Jembatan Alalak 2 kawasan Handil Bakti Kabupaten Barito Kuala Batola belum juga diperbaiki. Portal pembatas ketinggian di Jembatan Alalak 2 Handil Bakti Kabupaten Batola hampir tumbang akibat tersangkut bak truk pada 16 Juni lalu. Namun hingga Selasa siang kemarin, portal berbahan besi tersebut belum juga diperbaiki oleh pihak terkait. Padahal kondisi portal sudah sangat memprihatinkan dan membahayakan bagi pengendara. Salah satu pengendara Ahmad mengaku takut melintas di bawah portal yang hampir tumbang tersebut. Bertanggung jawab atau terlibat kan mungkin bisa dicari tahu lebih lanjut ya. Ini nggak sekali dua kali, terus jelas berkali-kali dan juga mengganggu keamanan dan keamanan jalan. Ada rasa khawatir Bang lalu di sini Bang? Bahaya lah karena dia PP Banjarmasin Batola terus setiap hari. Setahutin berapa kali ini Bang itu yang menemui ini? Kalau saya lihat yang patah ini mungkin ada 4 kali ya, kalau tidak salah ya. Tapi yang paling parah ini yang gini nih.
rancak alat yang mobil besar lalu di sini, Bang? Iya, kalau lihat beberapa kali sih ada gitu, mobil-mobil besar yang lewat gitu. Yang memaksakan gitu ya, Bang? Iya, tapi saya kurang tahu konteks memaksakannya gimana ya. Barangkali mungkin kayak lebih sedikit atau memang gede gitu ya, saya kurang tahu juga. Karena saya naik motor langsung naik ke atas. Pengendara berharap pihak terkait segera memperbaiki portal yang membahayakan tersebut. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Meski penyebaran kasus COVID-19 di kota Banjarmasin berstatus zona oranye, pemerintah setempat memastikan tempat ibadah tidak ditutup. Berdasarkan surat edaran dari Kementerian Agama, daerah berstatus zona merah dan oranye tidak boleh mengizinkan warganya menggelar pertemuan kemasyarakatan, pesta pernikahan, dan kegiatan keagamaan. Menanggapi surat edaran tersebut, penjabat Wali Kota Banjarmasin, Ahmad Fidayan menyatakan, meski saat ini Banjarmasin berstatus zona oranye, ia memastikan tempat ibadah tidak ditutup. Namun masyarakat diimbau harus menaati protokol kesehatan. KM dan lain-lain gimana Pak? Apakah pengawasan? Iya, menyesuaikan nanti dengan instruksi itu nanti. Jadi akan tetap kita perkuat. Kemarin itu kita juga akan terus libatkan Satgas Covid, baik itu dari kota maupun sampai ke kecamatan dan kelurahan. Di Banjarmasin masih orange dan mudah-mudahan akan turun ke kuning. Ya, karena tadi pagi Kadis Kesehatan melaporkan bahwa kita landai, tidak kenaikannya tidak banyak, sedikit sekali. Dan mudah-mudahan kalau bisa sampai ke kuning ini pembatasan yang dilakukan sebagaimana regulasi yang ada, yaitu isi 50%, 40% dan segala macam. Tidak ada larangan untuk menutup ibadah. Nggak ada berarti Pak. Berdasarkan data Dinas Kesehatan, kasus COVID-19 aktif di kota Banjarmasin ada 80, 62 diantaranya dirawat di rumah sakit, 18 lainnya isolasi mandiri. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Ribuan guru dan tenaga pengajar di Banjarmasin sudah divaksin COVID-19. Target vaksinasi COVID-19 guru di Banjarmasin kini sudah mencapai lebih dari 90%. Kepala Dinas Kesehatan Banjarmasin Mahli Riyadi mengatakan, data guru dan tenaga pengajar di bawah naungan Dinas Pendidikan yang sudah divaksin COVID-19 berjumlah 4.960. Sedangkan data guru dan tenaga pengajar di bawah naungan Kementerian Agama yang sudah divaksin COVID-19 belum dilaporkan. Meski belum menerima laporan dari Kemenak, Mahli menyatakan vaksinasi COVID-19 untuk semua guru dan tenaga pengajar di Banjarmasin telah mencapai lebih dari 90%. Karena berdasarkan data Dinas Kesehatan, ada 9.296 guru yang sudah divaksin COVID-19. Di kota Banjarmasin itu 9.000 lebih, ya tepatnya 9.296 orang yang sudah kita vaksin, dan kita akan maksimalkan dalam kurun waktu 1 minggu ke depan, mulai hari Rabu besok sampai dengan tanggal 22 minggu depan. Ini adalah program optimalisasi guru dan dosen. Dan hari Rabu besok kita akan mentargetkan 1.800 orang sasaran dosen yang akan divaksin di OLM, Dinas Kesehatan bekerjasama dengan kampus Unlam.
Vaksinasi COVID-19 juga menyasar dosen dan tenaga pengajar di salah satu universitas di Banjarmasin. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan.